Di tengah gemerlap kota Baghdad yang terkenal dengan ilmu dan peradaban, suatu hari kabar aneh mengguncang istana. Kepala penjaga datang dengan napas terengah-engah dan wajah panik. Ampun, Baginda Harun al-Rashid. Telah terjadi keanehan besar di kota. Banyak rakyat tiba-tiba menjadi gila. Raja yang tengah meneguk syerbat madu langsung meletakkan pialanya. Apa katamu, Wahid? Gila bagaimana maksudmu? Ada yang berlari keliling pasar sambil mengaku dirinya singa. Ada yang berdiri di tengah jalan menyalak seperti anjing. Ada pula seorang lelaki memeluk kendi tanah liat sambil berteriak, "Istriku, jangan tinggalkan aku." Seluruh ruang singgasana bergemuruh oleh tawa para menteri. Namun raja tidak tertawa. Wajahnya tampak muram. "Jika rakyatku banyak yang gila," katanya perlahan, "maka siapa yang masih waras untuk menjalankan negeri ini?" Para menteri menunduk. Salah satu di antara mereka, wazir tua yang bijak, berkata dengan hati-hati, "Baginda, seluruh tabib istana sudah berusaha, tapi tidak satu pun berhasil. Barangkali kita butuh pengobatan yang tidak biasa." Raja memutar tongkat gadingnya dan mengerling licik. "Tidak biasa, katamu? Aku tahu siapa yang cocok untuk urusan tidak biasa." Para menteri saling berpandangan, dan secara serempak mereka mengucap nama yang sama, Abu Nawas. Keesokan harinya, seorang pengawal istana datang ke rumah kecil Abu Nawas di pinggiran Baghdad. Abu Nawas sedang duduk di halaman, menatap ayam jantannya yang tampak sombong. "Wahai Abu Nawas," kata pengawal itu, "Baginda Raja memanggilmu ke istana. Ada perkara besar yang hanya bisa diselesaikan oleh akal gilamu." Abu Nawas tersenyum. "Kalau perkara besar, pasti imbalannya besar pula. Baiklah, mari kita lihat seberapa gila istana kali ini." Sesampainya di istana, ia melihat raja duduk murung di singgasana. "Abu Nawas," ujar raja, "kau tahu sendiri, Baghdad sedang dilanda wabah kegilaan. Aku ingin kau sembuhkan satu orang saja. Kalau berhasil, aku beri 100 keping emas. Tapi kalau gagal, kau yang kuanggap gila." Abu Nawas menunduk dengan hormat. "Ampun, Baginda. Untuk menyembuhkan orang gila, kadang diperlukan dokter yang lebih gila darinya." Raja terbelalak. "Maksudmu apa?" "Karena yang waras hanya paham dunia logika, sedangkan yang gila hidup di dunia imajinasi. Untuk menjangkaunya, kita harus masuk dulu ke dunianya, baru kita tuntun keluar." Raja menatapnya kagum. "Baiklah, Abu Nawas. Ambil 3 hari. Jika kau bisa membuat satu orang gila jadi waras, Baghdad akan bersyukur padamu." Rumah sakit kerajaan berada di pinggiran Baghdad, dikelilingi taman dan pagar tinggi. Di dalamnya, suara teriakan, tawa, dan nyanyian tak beraturan bergema dari pagi hingga malam. Saat Abu Nawas melangkah masuk, para penjaga dan tabib menatapnya seperti melihat pasien baru. "Apa kau dokter pengganti?" tanya seorang tabib muda. "Bukan," jawab Abu Nawas santai. "Aku hanya orang yang tahu cara berbicara dengan pikiran yang tersesat." Ia berjalan perlahan menyusuri lorong. Setiap kamar berisi manusia dengan dunia imajinasinya sendiri. Ada yang menyiram pasir ke kepalanya sambil berkata, "Ini hujan berkah." Ada yang menulis surat untuk kucingnya. Namun di ujung lorong, Abu Nawas melihat seorang pria paruh baya yang terus memeluk batu bata sambil menimang-nimang. "Diamlah, anakku sayang," katanya pada batu itu. "Ayahmu sedang menjagamu dari dunia yang jahat." Abu Nawas tersenyum pelan. "Ah, ini dia calon muridku," gumamnya. Abu Nawas mendekat dengan langkah pelan. "Assalamualaikum, wahai ayah yang penyayang. Siapa nama anakmu itu?" Pria itu menatap dengan curiga.
Namanya Hajar bin Batu. Abu Nawas menahan tawa. Ah, nama yang kuat sekali. Tapi bukankah anakmu berat? Dari tadi kau gendong terus. Pria itu tersenyum bangga. Tak apa. Aku ayah yang kuat. Lihat, dia tak menangis. Abu Nawas mengangguk serius. Bagus. Tapi apakah dia sudah makan? Pria itu tertegun. Makan. Ya, tentu. Anak yang tak diberi makan akan sakit. Cobalah beri dia makanan. Pria itu kebingungan, tapi ia lalu menaruh sedikit nasi di atas batu bata itu. Beberapa detik berlalu. Batu itu diam saja. Abu Nawas pura-pura terkejut. Astaga! Anakmu keras kepala. Dia tidak mau makan. Pria itu menatap batunya dengan cemas. Hajar, makanlah. Jangan buat ayah malu di depan tamu. Abu Nawas berkata pelan, mungkin dia tak mau makan karena bukan manusia. Pria itu menatapnya bingung. Maksudmu? Abu Nawas tersenyum. Lihatlah baik-baik, bukankah kulitnya terlalu keras untuk seorang bayi? Pria itu memperhatikan batu itu lama sekali. Ia mengerutkan dahi. Ya, keras sekali. Coba kau ketuk sedikit, ujar Abu Nawas lembut. Pria itu mengetuk dan mendengar bunyi top-top-tot yang jelas. Tiba-tiba matanya membesar. Ini batu. Abu Nawas tertawa kecil. Benar, sahabatku. Anakmu ternyata hanya menipu perasaanmu. Pria itu meletakkan batu bata itu pelan-pelan. Bagaimana mungkin aku bisa sebodoh ini? Katanya dengan mata berkaca-kaca. Abu Nawas menepuk pundaknya. Karena cinta kadang membuat orang waras jadi gila, tapi kesadaran bisa membuat orang gila jadi waras. Kabar tersebarnya cepat. Para tabib yang selama ini gagal datang berbondong-bondong. Wahai Abu Nawas, kata kepala tabib, apa rahasianya? Kami sudah mencoba obat, mantra, doa, bahkan ramuan madu, tapi tak ada yang berhasil. Abu Nawas tersenyum. Kalian berusaha memaksa mereka berpikir seperti orang waras. Aku justru masuk ke logika kegilaan mereka. Tabib-tabib mengerutkan kening. Lihatlah, lanjutnya, orang gila tidak kehilangan akal, hanya arah pikirannya yang bengkok. Jika kita luruskan langsung, dia menolak. Tapi kalau kita blokkan lebih jauh, dia akan sadar bahwa jalannya keliru. 3 hari kemudian, Raja Harun al-Rashid datang ke rumah sakit. Ia ingin melihat sendiri hasil keajaiban Abu Nawas. Mana orang yang sudah sembuh itu? Tanya Raja. Abu Nawas memanggil pria yang dulu memeluk batu. Pria itu kini berpakaian rapi dan tersenyum tenang. Baginda, kata Abu Nawas, inilah orang yang dulu menganggap batu sebagai anaknya. Raja tertawa geli. Benarkah? Apakah kau masih menganggap batu itu anakmu? Pria itu membungkuk dan berkata, tidak, Baginda. Sekarang aku tahu, anak batu hanya bisa lahir dari otak yang keras kepala. Seluruh ruangan meledak oleh tawa. Raja memandang Abu Nawas dengan kagum. Luar biasa. Kau benar-benar menyembuhkan dengan cara yang tak terpikirkan. Abu Nawas menjawab santai, kadang kegilaan hanya butuh ditertawakan, bukan ditakuti. Raja semakin penasaran. Abu Nawas, bagaimana kalau ada orang yang gila karena terlalu banyak berpikir? Abu Nawas tersenyum licik. Ah, itu jenis kegilaan yang paling berbahaya dan paling sering menimpa para menteri. Seluruh istana terbahak-bahak, sementara para menteri saling berpandangan panik. Abu Nawas melanjutkan, orang yang gila karena cinta bisa disembuhkan dengan logika. Orang yang gila karena kesedihan bisa disembuhkan dengan harapan. Tapi orang yang gila karena kekuasaan hanya bisa disembuhkan setelah kehilangan semuanya. Raja mengangguk pelan.
Kata-katamu seperti pisau yang tertutup madu, Abu Nawas. Tajam tapi manis. Abu Nawas menunduk hormat. Hamba hanya memantulkan logika dari cermin yang retak, Baginda. Beberapa hari setelah keberhasilan Abu Nawas menyembuhkan pasien yang menganggap batu sebagai anaknya, Raja Harun ar-Rasyid kembali memanggilnya. Kali ini, wajah sang raja tidak semuram sebelumnya, tapi ada rasa penasaran dan sedikit geli di matanya. Abu Nawas, kata raja sambil memainkan janggutnya, aku mendengar kabar bahwa kini semua orang gila di rumah sakit menjadi semakin tenang dan mulai waras. Tapi ada satu hal aneh. Abu Nawas menatap tajam. Apa itu, Baginda? Raja mencondongkan tubuhnya dan berbisik pelan. Sekarang malah para tabib dan penjaga rumah sakit yang mulai berperilaku aneh. Mereka meniru cara bicaramu, bahkan ada yang menirukan caramu tertawa. Abu Nawas langsung tertawa keras sampai topinya hampir terbang. Baginda, itu tanda bahwa mereka sembuh. Raja mengernyit. Bagaimana bisa? Mereka bukan pasien. Abu Nawas menatap serius, lalu berkata dengan nada penuh makna. Kadang, Baginda, orang yang paling dekat dengan kegilaanlah yang paling mudah tertular, terutama bila mereka menganggap dirinya terlalu waras. Raja tidak paham, tapi tertarik. Baiklah, aku akan ikut melihat sendiri. Keesokan harinya, Raja, para menteri, dan Abu Nawas datang ke rumah sakit jiwa itu. Suasana benar-benar aneh. Di pintu masuk, seorang penjaga berdiri dengan gagah sambil menatap Raja. Raja berkata, "Aku Raja Harun ar-Rasyid. Bukakan pintunya." Penjaga itu menjawab, "Ampun Baginda, tapi hari ini hanya pasien yang boleh masuk." Raja melotot. "Apa maksudmu?" "Aku ini Raja." Penjaga menjawab dengan tenang, "Justru karena Baginda Raja, Baginda harus istirahat lebih lama. Banyak beban, banyak pikiran. Itu tanda-tanda awal kegilaan ringan." Semua orang terdiam. Hanya Abu Nawas yang menahan tawa sampai hampir meledak. Raja membentak, "Apa kau sudah gila juga?" Penjaga menjawab, "Belum, Baginda. Tapi kalau saya terus berbicara dengan orang yang marah, saya bisa segera gila. Jadi, demi keselamatan bersama, silakan ikut saya ke ruang pasien." Raja menatap Abu Nawas. "Lihat apa yang kau lakukan. Kini mereka menganggapku pasien." Abu Nawas menunduk hormat. "Ampun Baginda, tapi lihatlah, ini bukti bahwa metode hamba berhasil." Raja mengernyit. "Berhasil bagaimana?" Abu Nawas menjawab dengan wajah tenang namun mata berkilat licik. "Dulu orang gila tidak bisa membedakan mana yang gila dan mana yang waras. Kini mereka bisa. Bahkan mereka berani menilai siapa yang gila, termasuk Raja." Raja memutuskan untuk menguji sendiri pasien-pasien yang katanya sudah sembuh. Ia masuk ke sebuah ruangan di mana beberapa orang duduk melingkar, seperti sedang berdiskusi serius. Yang pertama adalah pria yang dulu suka menggonggong seperti anjing. Kini ia duduk dengan tenang, menulis sesuatu di tanah. Raja bertanya, "Apa yang kau tulis?" Pria itu menjawab, "Rencana masa depan saya, Baginda." Raja penasaran. "Dulu kau menggonggong dan berlari keliling halaman. Sekarang kau menulis masa depan. Apa yang membuatmu berubah?" Pria itu menatap Abu Nawas dengan senyum lebar, lalu berkata, "Karena saya sadar, menggonggong tidak membuat saya jadi anjing, tapi berpikir bisa membuat saya jadi manusia." Raja tertegun. Lalu ia berpaling ke Abu Nawas dan berbisik, "Aneh, tapi masuk akal." Abu Nawas tersenyum. "Begitulah, Baginda. Terkadang yang dianggap gila hanya butuh tempat untuk berpikir dengan cara yang tidak dihakimi."
Setelah pemeriksaan selesai, Raja duduk bersama Abu Nawas di taman belakang rumah sakit. "Abu Nawas," kata Raja dengan nada lebih lembut, "aku ingin tahu rahasiamu. Tabib menggunakan ramuan, dukun memakai mantra, tapi kau hanya bicara dan tertawa. Bagaimana caramu menyembuhkan?" Abu Nawas menjawab sambil menatap kolam air. "Baginda, semua kegilaan berasal dari dua hal, kesedihan yang terlalu dalam dan ambisi yang terlalu tinggi. Ada orang yang kehilangan harapan, lalu pikirannya kabur. Ada pula yang terlalu ingin jadi sesuatu, hingga melupakan dirinya sendiri." Raja mendengarkan dengan saksama. Abu Nawas melanjutkan, "Mereka butuh seseorang yang bisa masuk ke dunia mereka tanpa menertawakan mereka. Maka aku berpura-pura gila agar mereka tidak merasa sendiri. Lalu pelan-pelan aku tunjukkan bahwa dunia mereka tidak harus seaneh itu." Raja mengangguk perlahan. "Lalu apa yang membuat tabib dan penjaga ikut menjadi gila?" Abu Nawas tersenyum jenaka. "Itu efek sampingnya, Baginda. Bila seseorang terlalu lama bergaul dengan kejujuran, mereka akan kehilangan topeng. Dan kehilangan topeng di dunia ini kadang dianggap gila." Sore itu, Raja tertawa terbahak-bahak mendengar semua penjelasan Abu Nawas. Tapi karena ingin bercanda, ia berkata, "Kalau begitu, Abu Nawas, bagaimana kalau kau periksa aku juga? Siapa tahu aku mulai gila." Abu Nawas pura-pura serius, lalu mengeluarkan sebatang tongkat kayu. "Hamba akan uji Baginda dengan satu pertanyaan." Raja mengangguk percaya diri. "Silakan." Abu Nawas menatapnya dan berkata, "Baginda, jika seekor unta masuk ke pasar dan menendang satu pedagang, siapa yang harus dihukum? Unta, pedagang, atau pasar itu sendiri?" Raja berpikir keras. "Unta, tentu saja." Abu Nawas menggeleng. "Salah. Yang harus dihukum adalah Baginda." Raja terkejut. "Kenapa aku?" Abu Nawas menjawab dengan tenang, "Karena hanya Raja yang membiarkan unta berjalan di pasar." Seluruh pengawal dan tabib menahan tawa. Raja terdiam sejenak, lalu tertawa keras sampai matanya berair. "Abu Nawas," katanya sambil menepuk bahunya, "kau benar-benar gila, tapi kegilaanmu menulari semua orang dengan kebahagiaan." Beberapa pekan setelah keberhasilan Abu Nawas membuat rumah sakit jiwa menjadi tempat paling waras di Baghdad, datanglah sebuah kasus baru yang mengguncang istana. Pagi itu, Raja Harun ar-Rasyid duduk di singgasananya sambil memandangi berkas laporan dari menterinya yang gemetaran. "Ampun, Baginda, ada seorang pencuri besar yang berhasil lolos dari hukuman karena berpura-pura gila." Raja mendengus. "Pura-pura gila? Bagaimana bisa?" Menteri menjelaskan. Ketika hendak dijatuhi hukuman, ia tiba-tiba menari, tertawa sendiri, lalu mengaku sebagai jin yang dikutuk menjadi manusia. Semua orang takut, dan ia dikirim ke rumah sakit jiwa, tempat Abu Nawas menjadi penasehat. Raja terdiam sejenak, lalu tertawa pendek. "Hah, ini pasti menarik. Panggil Abu Nawas ke istana."